Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? The ultimate linguistic debate, is Indonesian just a dialect of Malay? Most people think they are the same, but that's historically and politically incorrect. The name Bahasa Indonesia wasn't an accident, it was a rejection. Let's dive into the founding moment that separated the two. While Bahasa Indonesia certainly has its roots in the classical Malay language, its birth as a national language was a deliberate act of choosing a new identity. It was never intended to simply be the Malay language of Indonesia. Kenapa ejaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dulu pelik-pelik? Jadi sekarang saya berada di Gramedia, antara syarikat penerbitan terbesar di Indonesia bersempena dengan jemputan IIBF, Indonesia International Book Fair di Jakarta. Dan saya jumpalah ada buku Gramedia ni, dan juga inilah buku daripada Patriots, Melayu Laut dan Tangan. Dan kalau korang tengok, tulisan ejaan dia boleh dibaca dengan senang. Tapi dulu tulisan ejaan ni pelik-pelik. So kenapa jadi macam tu? Apa yang berlaku? So ceritanya kita kena kembali ke zaman sejarah kolonialisme dulu. Dekat Indonesia, pada waktu zaman tersebut, ada seorang guru besar Belanda yang menggunakan sistem ejaan von Ophuijsen, di mana beliau cuba untuk melatinkan perkataan bahasa Melayu pada zaman tersebut. Saya bagi disclaimer, kita akan bergaduh kat ruang komen. Jadi sistem ini digunakan untuk orang-orang di wilayah syarikat Hindia Belanda pada zaman tersebut, dan kemudian menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang lah. Dan walaupun ejaan ini diperbaharui dengan ejaan Sewardi, tapi sistem ejaan ini masih dibekalkan lah. Itu yang kita dapat berkata, contoh macam Jawa lah. Melayu yang kami gunakan adalah bahasa Melayu Riau. Kalau dulu Pulau Penyengat itu masuk ke dalam Provinsi Riau. Setelah terjadi pemekaran, makanya di situ ada Riau Kepulauan. Disingkat dengan Kepri Kepulauan Riau. Lebih tepatnya di Pulau Penyengat. Bapak pahlawan bahasa Indonesia kami, ataupun Bapak bahasa Indonesia kami adalah Raja Ali Haji Fisabilillah. Itu adalah pahlawan Indonesia. Bahasa Indonesia seiring berjalannya waktu, dengan ejaan yang disempurnakan, dengan semua stakeholder yang ada, maka berkembanglah bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu. Yang mana bahasa Indonesia ini pun sudah banyak negara-negara lain yang menggunakan. Di Madinah, ya, di Madinah sudah banyak yang ngerti bahasa. Jadi jangan merasa menjadi pemilik bahasa Melayu sebetulnya. Secara rasminya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itulah Guys, ya. Nah, ini ada info lagi guys terbaru terkait Malaysia klaim nama Indonesia lahir dari negara Perak yang berasal dari Malaysia. Waduh, katanya Malaysia klaim nama Indonesia lahir dari negara Perak yang berasal dari Malaysia. Wah, kira-kira ini infonya benar nggak ya? Mungkin kalian nanti bisa tulis di kolom komentar seperti biasa infonya ya. Setelah melihat beberapa infonya ya sampai selesai gitu, kalian boleh tulis di kolom komentar pendapat kalian kayak gimana nih tentang info ini ya. Nah, buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan ini kita lihat seperti apa infonya, kita tonton bareng-bareng, kita reaksi bareng-bareng ya. Dan Uki Kelvin reaction ya, channel terbaru aku ini ya guys ya, jangan lupa bantu subscribe. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya. Saya melihat saya pernah buat statement bahawa negara Indonesia adalah negara yang paling kolonial. Sebab nama Indonesia itu lahir di Pulau Pinang yang dicetuskan oleh R.J. Logan, seorang peguam di Pulau Pinang tahun 1860-an. Pada masa itu Logan sedang memfikirkan apakah nama-nama yang nak diberikan kepada rantau ini. Jadi Logan telah menyenaraikan beberapa kemungkinan. Asianisia, ASEAN telah ada lama. Asianisia, Indonesia, Melayunesia. Jadi semua nama-nama ini telah dicetuskan oleh kita kata kolonial. Tapi ya Logan ni ya dia bukan pribumi, tapi dia telah mempribumikan dirinya di kawasan dan pada zaman itu. Waduh, kalian setuju nggak nih pendapat dari si bapak ini ya terkait ya namanya Indonesia itu lahir dari negeri Perak yang berasal dari Malaysia guys. Waduh, mungkin kalian punya reaksi, punya pendapat, bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi gue ulangi sekali lagi, bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa Melayu. Kenapa?
Karena dulunya bahasa Melayu itu lingua franca di seluruh kepulauan Nusantara. Jadi, kita itu berbicara dalam bahasa Indonesia, sebenarnya kita sedang berbicara dalam bahasa Melayu. Makanya itu kenapa orang Indonesia dan orang Malaysia itu sebenarnya bisa mengerti satu sama lain. Tetapi hanya perbedaan kosakata saja. Jadi saya ceritakan deh, dari sejarahnya itu bagaimana awalnya ya bahasa Melayu itu ada perkembangannya. Melayu kuno, Melayu pertengahan, Melayu klasik. Nah, di zaman Melayu klasik inilah bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa administrasi di Hindia Belanda. Jadi penjajah Belanda memakai bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan orang lokal. Dan pada pergerakan nasional di abad berikutnya, bahasa Melayu ini kemudian dipadatkan dan disetujui menjadi bahasa nasional Republik yang akan lahir ini, Republik Indonesia. Dan sejak pada saat itu, pada Sumpah Pemuda, kita bersepakat memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa Bahasa persatuan katanya. persatuan. Tuh guys ya. Bahasa Indonesia itu bukan meniru bahasa Melayu, melainkan berakar Di Malaysia guna bahasa Melayu, yang nggak wujud itu bahasa Indonesia karena guna bahasa Melayu. Waduh, bahasa Indonesia meniru bahasa Melayu katanya guys. Waduh. dari bahasa Melayu Riau. Lebih tepatnya berasal dari Pulau Penyengat yang sekarang menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Melayu yang dimaksud adalah Melayu dari suku Indonesia sendiri ya, bukan dari Melayu negara lain. Bahasa Indonesia itu kaya akan kosakata. Jadi bukan Indonesia yang bercermin dengan Malaysia, melainkan Malaysia banyak bercermin dengan Indonesia. Lebih tepatnya banyak memasukkan kosakata bahasa Indonesia ke dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu. Contohnya kata tumben, kata adem itu kan dari bahasa Jawa, suku Indonesia, dimasukkan ke dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu. Padahal itu bukan bahasa Melayu ya, tapi sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Tuh, kosakata bahasa daerah di Indonesia banyak diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Kamus Dewan Bahasa Melayu Malaysia guys. Sudah ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kemudian Kamus Dewan Bahasa Melayu menyerap pula, mengambil kosakata dari bahasa Indonesia, dimasukkannya ke dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu. Waduh. Tahun lepas, akhir tahun ujian Apa nih? Selit bahasa selit. Bahasa Indonesia dalam karangan bahasa Melayu Malaya selit. akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina. Kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam Waduh, selit. Aku tuh ingetnya selit apa ya? Pantat. Aduh, maaf guys, selit. Waduh. SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon, menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Masalah gimana ya? Media sosial tuh banyaknya yang banyak digandrungi yaitu orang-orang Indonesia ya. Orang Malaysia aku jarang sih ya konten-kontennya di TikTok ya selama ini ya. Ya nggak tahu karena aku tinggal di Indonesia, tapi kalau di Malaysia mungkin banyak juga. Wah, belum pernah sih aku. Jadi ya selama aku di sini di Indonesia belum pernah ada TikTokers ya dari Malaysia ya. Kecuali dari YouTube mungkin ada gitu ya. Dari TikTok jarang sih guys. Ada sekali dua kali, tapi jarang gitu ya. Kebanyakan dari Indonesia gitu ya. Kita bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Waduh. Apa nih? Kasihan bahasa Indonesia pun mencuri dari bahasa Melayu katanya diketawa. Dari komentar siapa nih? MFRDC ya. Hasil lainnya ya. Bahasa Melayu pertama kali ditemukan di Sumatera bagian selatan pada tahun 620 Masehi di daerah Jambi, yang kemudian menyebar di daerah Riau ya dan Semanjung Tanah Melayu gitu guys tuh ya. Waduh. Waduh, malu nggak tuh ya? Malu.
Masya Allah, begitu bahagia. Nah, ini bahasa Melayu juga sudah ketinggalan zaman bro. Kata bahasa Indonesia membumi di Masjid Nabawi, jamaah Indonesia bangga. Bahasa Melayu Malaysia di mana? Ya, katanya Malaides, Malaides itu Malaysia dan Bangladesh ya, namanya Malaides. Waduh, di mana ya? Dan bangganya kami warga negara Indonesia disambut dengan ucapan selamat datang menggunakan bahasa Indonesia di gerbang utama Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh. Waduh. Ya, di Masjid Nabawi bahasa Indonesia seolah menjadi bahasa kedua. Tulisan berbahasa Indonesia ada di mana-mana, mulai dari gerbang utama, area pintu masjid, toko oleh-oleh, hingga papan peringatan yang terpampang di pagar masjid. Waduh, udah seperti jadi kampung halaman sendiri, negeri sendiri. Kita betul-betul dihargai gitu ya. Seperti ada apa ya? Ya bahasa Indonesia mendunia. Petunjuk berbahasa Indonesia tentunya memudahkan jemaah haji tanah air. Hal ini juga bentuk penghormatan dan keramahan penduduk Madinah terhadap jemaah haji Indonesia sebagai penyumbang terbesar dalam musim haji. Tulisan-tulisan pakai bahasa kita juga, bahasa Indonesia, bahkan ada juga bahasa daerah kami juga, bahasa Jawa juga ada, Sugeng Rawuh juga, Masya Allah. Waduh, tuh ya. Bahasa Melayu sudah ketinggalan zaman, bahasa Indonesia mendunia guys. Mungkin kalian punya komentar terkait infonya ini guys, atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa, reaction atau pendapat kalian gitu guys. Sekian dulu infonya. Terima kasih sudah hadir di channel Uki Cafe Reaction ini ya, yang sudah subscribe juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Dan terima kasih juga sudah hadir ya. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. Dan jangan lupa bantu subscribe gitu ya. See you guys.